Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Miftahul Huda. Saya dari kelas S1A DKV. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester melalui video ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Edo selaku dosen dari matkul pengantar ilmu komunikasi ini. Berkat beliau kami bisa mengerti apa saja yang beliau sampaikan kepada kami. Materi-materi yang beliau sampaikan ini sangat bagus dan tepat, sehingga kami jadi paham apa saja yang beliau sampaikan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah, topik menarik apa yang sudah saudara pelajari dan berikan contohnya. Saya mengambil contoh atau materi yang saya sukai itu adalah materi yang kemarin, materi terakhir, pertemuan ke-14. Itu adalah ragam perspektif komunikasi. Jadi ragam perspektif komunikasi ini adalah, mungkin menurut saya, perspektif kan sudut pandang yang saya tangkap dari materi ini adalah sudut pandang berkomunikasi. Ragam perspektif komunikasi ini terbagi lagi. Pertama ada perspektif transmisionis, kedua ada perspektif display, ketiga ada perspektif konstruksi realitas, yang keempat ada perspektif penciptaan makna, yang kelima ada perspektif ritual. Nah, yang pertama dulu nih. Yang pertama ada perspektif transmisionis. Perspektif transmisionis itu apa sih? Nah, di sini jelasin kalau perspektif transmisionis ini adalah pandangan paling dominan. Jadi perspektif ini adalah pandangan yang paling dominan gitu. Jadi ini menekankan pada pengiriman pesan dari sumber ke penerima pesan itu melalui suatu saluran tertentu dengan suatu efek. Perspektif ini sangat memperhatikan efek dan saluran penerimanya, bahwa komunikasi berfungsi sebagai penukaran makna. Kemudian yang kedua ada perspektif display. Perspektif display itu apa sih? Perspektif display itu, kemudian ada perspektif ritual. Perspektif ritual ini komunikasi yang diartikan sebagai cara atau bagian dari ritual tersebut, yang di dalamnya terdapat sharing, partisipasi, asosiasi. Yang terdapat sharing, partisipasi, asosiasi, dan persahabatan yang mewakili keyakinan yang sama penekanannya. Usaha dalam memelihara komunitas. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang menarik bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan pengertian atau kesalahan kata-kata. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jabarkan unsur-unsur komunikasi. Di sini unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah komunikator. Kedua adalah komunikan. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada media komunikasi. Yang kelima ada efek komunikasi. Jadi komunikator itu adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan. Jadi dia adalah orang pertama atau orang yang memulai sebuah diskusi atau percakapan, orang yang membawa informasi kepada sang pendengar, orang yang membawa berita
Kemudian komunikan ini adalah kebalikan dari komunikator. Komunikan ini adalah si penerima pesan atau penerima data dari si pemberi. Nah, pemberinya ini komunikator. Nah, komunikator ini membawa pesan. Nah, di sini dijelasin pesan. Pesan adalah pemberitahuan, kata, komunikasi baik secara lisan atau tulisan yang dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian pesan ini juga terbagi menjadi dua. Pertama ada pesan verbal, yang kedua ada pesan non verbal. Pesan verbal ini adalah pesan secara langsung, kayak pesan secara ketemu, ngomong, ngobrol, ya secara verbal. Kemudian ada pesan non verbal. Pesan non verbal ini secara tidak langsung, seperti menggunakan gerak tubuh atau mimik wajah atau dengan cara-cara lainnya, ya, secara tidak langsung, atau mungkin dengan media-media seperti sandi Morse, atau bisa jadi itu pesan non verbal. Lalu ada media komunikasi. Media komunikasi ini adalah media alat yang membantu, alat atau perantara yang membantu dalam membantu komunikasi. Jadi media komunikasi ini adalah alat perantara yang membantu dalam komunikasi. Media komunikasi ini juga menjadi 4. Media komunikasi ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konvensional. Yang ketiga, media komunikasi ini juga terbagi menjadi 4. Media komunikasi ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konvensional. Yang kedua ada telegram. Yang ketiga ada media massa. Yang keempat ada media baru. Konvensional ini contohnya seperti majalah, koran, buku-buku lainnya. Kedua ada telegram. Telegram ini contohnya mungkin spanduk, pamflet, baleho, atau pamflet baleho gitu kan, banyak tuh. Apalagi kemarin lagi, ya gitu. Kemudian yang ketiga ada media massa. Tapi media massa sama konvensional sama ya, sama juga kayak koran, tabloid. Cuma bedanya konvensional ini mungkin lebih elit lah. Yang keempat ada media baru. Media baru ini adalah internet. Nah, internet ini menurut saya mencakup ke 4-4-nya nih, karena di situ kita bisa mendapatkan berbagai informasi dengan cepat, nggak kayak dulu kan lama banget. Misalnya ada berita hangat hari ini dicetak di koran, lalu disebarkan mungkin paling cepat 1 hari atau 2 hari baru berita itu menyebar ke penjuru pelosok negeri. Nah, sekarang internet beritanya cepat sekali menyebar, makanya kita harus pintar-pintar memfilter berita itu, jangan sampai kita terkena hoax. Nah, kemudian yang terakhir ada efek komunikasi. Efek komunikasi ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dari komunikasi setelah pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi bisa juga disebut suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara pikiran oleh komunikator dan komunikan. Jadi efek komunikasi ini juga ada baik ada buruknya. Kalau komunikatornya buruk, mungkin komunikannya juga nggak mau denger. Makanya kalau ada orang ngomong, dengerin, jangan dipotong, kebalikannya gitu. Kalau kamu mau dengerin ya dengerin tuh.
Hambatan komunikasi ini adalah suatu yang menghalangi tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat menghambat dalam mengirim data secara jelas. Nah, itu adalah hambatan komunikasi. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu hambatan komunikasi selama masa perkuliahan di awal semester ini. Menurut saya pribadi, masalah yang bahkan kita alami semua itu, khususnya untuk mahasiswa, yang kita alami mungkin kita terkendala pada sinyal kuota internet. Lalu sisanya mungkin materi yang tidak masuk atau yang tidak bisa dipahami. Tapi ada kelebihan di balik itu. Maksudnya tidak semuanya ada kerugian dari pandemi ini. Yang jelas mungkin ada sisi baiknya juga. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke kampus, kita hanya di rumah. Ya meskipun materinya tidak dapat, tapi mobilitas kita yang biasa mungkin mahasiswa lama lakuin itu diminimalisir, atau bahkan mengurangi kemacetan bisa jadi. Tapi saya sangat mendukung tatap muka secepatnya, karena kalau kita kuliah daring terus, materinya nggak maksimal. Jadi beberapa materi ada yang tidak paham, lalu absensinya juga kadang bermasalah, website segala macam. Dia ada hambatan dan ada kelancaran. Hambatannya di ilmu, di materi yang kita dapat. Mungkin kelancarannya ada di cara kita bersosialisasi, mungkin cara kita memanfaatkan waktu kita jadi lebih efektif mungkin. Jadi di rumah dengan laptop belajar, kuliah. Jadi kita nggak perlu macet-macetan di jalan, nggak usah jauh-jauh, mungkin yang rumahnya jauh. Menurut pandangan saya seperti itu. Jadi kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu rancangan karya. Jadi di sini saya membuat karya, yaitu comic strip. Karakter ini saya terinspirasi dari karakter Tai Lalat, ya, bisa dicek di Instagram, namanya Tai Lalat. Saya mengambil tema yang lumayan bisa dibilang susah. Saya juga bingung mau bikinnya gimana waktu kemarin. Saya mengambil tema yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan, yaitu draft rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tidak ada final draftnya, cuma sudah disahkan. Bahkan sudah sempat dibahas waktu itu. Jadi menurut saya, kenapa saya bahas ini, karena ada keunikan di dalamnya. Masalahnya jika undang-undang yang sebegitu pentingnya saja tidak diseriuskan dengan cara yang benar, ada yang salah dengan pembuatnya. Jadi yang saya simpulkan bahwa si komunikan itu adalah bukan hanya teman-teman, mungkin orang lain juga
bisa menyimpulkan itu. Komunikatornya adalah saya yang membuat ini, membuat karyanya. Kemudian pesan dari ini adalah kepada semua orang yang menonton ini, mungkin jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Ini. Oh iya, beritanya ada di sini. Maksudnya aneh aja gitu. Kalaupun misalnya kita analogiin ke apa, skripsi, misalnya kita analogikan ini mirip skripsi aja. Kalau masih banyak revisian tuh nggak lulus, bahkan nggak diterima sama dosen. Lah ini revisiannya masih banyak, tiba-tiba udah disahin aja, kan aneh ya. Nah makanya saya ambil berita itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan dalam penjelasan, mohon koreksinya. Kurang lebih segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.